Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan perkenalkan, nama saya Putu Igu Pranama Putra, nomor absen 16, NIM 191583401, kelas 5, manajemen bisnis pariwisata. Dan di sini saya akan mempresentasikan yaitu poin pertama, pengendalian operasional, penerimaan dan pengeluaran material. Poin kedua yaitu hitung dan jelaskan pengendalian biaya, dan yang terakhir poin ketiga, apa yang dimaksud dengan pengendalian personalia. Poin pertama yaitu penerimaan persediaan bersumber pada pembelian, penerimaan bonus dan retur. Setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak penerima barang benar-benar menerima barang tersebut. Pada saat menerima barang, pihak menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas dan kuantitas penerimaan barang karena pembelian. Selanjutnya yaitu apakah barang yang diterima sudah disetujui oleh karena adanya penerimaan barang penjualan. Selanjutnya, pengeluaran persediaan bersumber pada penjualan, pemberian bonus, retur, pembelian dan pemberian contoh barang. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila perintah persetujuan secara tertulis pihak berwenang. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di dalam gudang. Contoh, perintah pengeluaran barang dapat berupa dokumen, surat jalan, delivery order, memo retur pembelian, dan lain sebagainya. Setiap perusahaan memiliki penyebutan nama dokumen yang berbeda-beda, sehingga yang perlu dipahami adalah esensi dari dokumen tersebut. Selain itu, saat pengeluaran barang, bagian gudang harus melakukan update pada kartu stok agar perusahaan dapat mengetahui posisi stok setiap ada perubahan. Poin kedua yaitu coba hitung dan jelaskan pengendalian biaya. Pengendalian biaya dapat didefinisikan sebagai penentu tentang sejauh mana perencanaan dan tujuan perusahaan dapat dicapai. Pengendalian sangat erat kaitannya dengan perencanaan, bahkan dapat dikatakan sebagai dua hal yang mutlak yang harus ada dalam suatu perusahaan. Pengendalian merupakan salah satu manajemen pokok di samping fungsi perencanaan dan koordinasi, yang berarti suatu proses yang menjamin bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk menghitung pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menggunakan metode IOKI pada PPT. Dan poin yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan pengendalian personalia. Pengendalian personalia ialah membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian personalia menjalankan 3 tujuan dasar, yang dimana pertama, pengendalian personalia mengklarifikasikan harapan. Pengendalian personalia membantu memastikan bahwa setiap karyawan memahami apa yang diinginkan oleh organisasi. Yang kedua, pengendalian personalia membantu memastikan bahwa setiap karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik, bahwa mereka memiliki semua kemampuan, sebagai contoh pengalaman dan kepintaran, dan sumber daya sebagai contoh informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dan ketiga, pengendalian personalia meningkatkan kemungkinan bahwa setiap karyawan akan terdorong untuk pengawasan diri sendiri. Pengawasan diri sendiri adalah paksaan sekarang ini yang alami, yang mendorong kebanyakan karyawan untuk ingin melakukan pekerjaan dengan baik, untuk berkomitmen terhadap tujuan organisasi secara alami. Pengawasan diri sendiri efektif karena
Kebanyakan orang memiliki hati nurani yang menuntun mereka melakukan apa yang benar dan mampu memperoleh perasaan yang positif dari menghormati diri sendiri dan kepuasan terhadap diri sendiri ketika mereka melakukan pekerjaan dengan baik melihat organisasi mereka berhasil. Tiga metode utama yang dari penerapan pengendalian personalia adalah yang pertama, pemilihan dan penempatan karyawan; kedua, pelatihan; dan yang ketiga, pendesainan pekerjaan dan ketentuan dari sumber daya yang penting. Dan sekian presentasi yang memang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, saya melakukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.